Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali mengungkap penangkapan pengusaha rental mobil yang menggunakan alat pembayaran kripto. Polisi menegaskan masih terus menyelidiki tempat-tempat wisata seperti hotel, kafe maupun penyewaan kendaraan yang menggunakan kripto sebagai alat transaksi pembayaran di Bali. Pengusaha rental mobil berinisial TS yang bermarkas di kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali terpaksa mendekam di balik jeruji besi Kepolisian Daerah Bali. Hal ini disebabkan transaksi pembayaran sewa mobil yang dilakukan menggunakan pembayaran non-rupiah alias menggunakan kripto. Dalam konferensi pers pada Selasa 30 Mei 2023, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu mengungkapkan modus yang dilakukan tersangka dengan mengiklankan usaha sewa mobilnya di sosial media dan menerima pembayaran dengan kripto. Pihaknya pun mengamankan sejumlah barang bukti seperti ponsel, sejumlah uang, percakapan di media sosial dan kartu ATM milik pelaku. Kepala Subdirektorat 5 Siber AKBP Nanang Prihasmoko menjelaskan, dalam mengungkap kasus ini tim Siber Polda Bali menyelidiki akun media sosial yang mengiklankan rental mobil tersebut. Kami tim Cyber Subdirektorat Polda Bali melakukan penyelidikan melalui media sosial, melalui Google searching. Kemudian kami menemukan media sosial, di situ kami masuk di dalam suatu grup yang mengiklankan beberapa iklan. Di situ kami masuk untuk menanyakan proses penyewaannya. Rata-rata di sana juga orang asing yang ingin menyewa dengan menggunakan uang kripto dan lain-lain. Nanang menambahkan, bila dikonversi ke dolar, nilai transaksi pembayaran menggunakan kripto tersebut mencapai $310 Amerika atau setara dengan Rp4.648.000. Aksi yang dilakukan TS jelas melanggar pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, di mana pelaku dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda maksimal Rp200 juta. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polresta Barelang mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba sejak tanggal 3 hingga tanggal 22 Mei 2023 dan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kg dan 363 butir pil ekstasi. Polresta Barelang Kepulauan Riau mengungkap 4 perkara peredaran klub narkoba dengan total barang bukti sebanyak 10,05 kg sabu dan 363 pil ekstasi sejak 3 hingga 22 Mei 2023. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan direbus di halaman Mapolresta Barelang Selasa 30 Mei. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diperiksa keasliannya oleh Balai POM setempat. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri mengatakan nilai dari narkotika jenis sabu yang dimusnahkan adalah 15 miliar rupiah dan diasumsikan telah menyelamatkan 97.295 jiwa. Sementara, 363 pil ekstasi yang dimusnahkan diasumsikan dapat menyelamatkan 658 jiwa. Pemusnahan ya barang bukti narkotika jenis sabu ya yang berhasil kita musnahkan yaitu sekitar 10 kg ya lebih barang bukti narkotika jenis sabu. Apabila 1 gram ya di pasaran itu harga di pasaran berkisar sekitar 1,5 juta ya berarti sekitar berapa hampir 15 M ya. Apabila kita asumsikan ya ini bisa menyelamatkan sekitar 97.295 jiwa manusia. Para tersangka akan dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 112 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda maksimal 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pasal 114 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun atau pidana mati serta denda maksimal 10 miliar rupiah.
Narkoba jenis sabu tersebut diketahui dibawa dari China melalui Malaysia, kemudian masuk ke kota Batam. Polresta Barelang akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terkait peredaran narkoba di wilayah hukumnya dan menjaga ketat jalur-jalur tikus yang menjadi pintu masuk peredaran gelap narkoba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Aceh Utara bersama Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Polda Aceh menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Loksukon untuk mencegah pengendalian narkotika dari dalam penjara. Petugas menemukan 85 unit telepon genggam, sejumlah alat hisap sabu, alat kontrasepsi, pematik api, dan berbagai senjata tajam. Petugas gabungan dari Polres Aceh Utara dan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Polda Aceh melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Loksukon untuk mencegah pengendalian narkoba dari dalam penjara. Petugas memeriksa ke 17 sel di dalam lapas yang saat ini berisi 381 narapidana dan tahanan tersebut Selasa 30 Mei. Ditemukan 85 unit telepon genggam, alat kontrasepsi, alat isap atau pong sabu, dan sejumlah senjata tajam seperti pisau dan gunting. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra menyampaikan pihaknya melakukan upaya tersebut untuk memberantas peredaran narkotika yang diduga kuat dikendalikan dari dalam lapas. Dan mudah-mudahan ini dapat mencegah peredaran narkoba. Mencegah peredaran narkoba yang dimana dapat kita ketahui selama ini banyak peredaran narkoba itu dikendalikan di dalam lapas. Dalam lapas tentunya melalui handphone ini. Dengan kejadian begini, saya selaku pimpinan beserta seluruh jajaran dan juga seluruh pegawai lapas Loksukon akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan baik dari segi kontrol, pengamanan dan sebagainya, dan juga menyangkut penggeledahan untuk barang-barang terlarang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Selain menemukan sejumlah barang terlarang, polisi juga melakukan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan tahanan pendamping. Hasilnya, 18 orang diantaranya terbukti positif masih menggunakan narkotika. Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk mengusut tuntas temuan tersebut dan segera melakukan proses penyelidikan terhadap semua kalangan yang terlibat. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati divonis hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan kepada terdakwa Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati. Dalam sidang putusan yang digelar Selasa 30 Mei, terdakwa Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Yose Rizal, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Semarang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut bahwa secara umum vonis majelis hakim telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya kecuali terkait lama hukuman dan kebijakan uang pengganti. Nanti kita ajukan, jadi uang yang diterima 80.000 dolar Singapura itu kita minta sebagai uang pengganti untuk kepada negara, namun hakim memutuskan tidak dikabulkan karena dengan pertimbangan bahwa itu bukan kerugian negara. Nah, jadi kita di situ perbedaannya di situ. Jadi untuk yang perbuatannya terbukti hanya perbedaan mana masalah putusan sama uang pengganti. Sementara itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengaku keberatan dengan putusan majelis hakim karena substansi keadilannya dinilai masih jauh dari kebenaran sehingga pihaknya akan melakukan banding.
Kami melihat prosedur hukumnya sudah jalan, tetapi substansi keadilannya yang masih jauh dari kebenaran. Goodie bag misterius itu kan sampai hari ini kan belum pernah jelas di mana. Padahal itu kan katanya OTT. Ya kan kalau OTT kan ada uangnya, ada goodie bag. Kalau tidak ada ya gimana kita asumsi tentang itu. Kita hormatilah putusan hakim. Tadi Pak Sudrajat sudah langsung menyatakan banding. Vonis yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa hukuman penjara 13 tahun dan pengembalian uang pengganti sesuai nilai suap yang diterima sebesar $8.000 Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syalafgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satu orang jamaah calon haji Provinsi Maluku Utara asal Kabupaten Halmahera Barat meninggal dunia di RSUD Casan Boysori Ternate akibat sakit ginjal. Almarhum atas nama Hardin Hadi Jalil, 69 tahun itu tergabung dalam kloter 10. Jenazah almarhum dimakamkan di Desa Bobanego, Kecamatan Jailolo Timur. Seorang calon haji asal Provinsi Maluku Utara meninggal dunia karena sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Almarhum berusia 69 tahun, warga Kabupaten Halmahera Barat, tergabung dalam kloter 10. Meninggal dunia pada Senin malam 29 Mei sebelum memasuki masa karantina di Asrama Haji Transit Ternate. Patut untuk diketahui bahwa salah satu jemaah calon haji Provinsi Maluku Utara yang masuk dalam kloter 10 meninggal dunia. Beliau atas nama Pak Hardin Hadi. Dalam keterangan kesehatan yang kami terima, beliau mengalami gejala penyakit ginjal. PPIHD Maluku Utara sudah melakukan pembaharuan data dengan menunjuk seorang pengganti yang langsung menuju embarkasi Makassar untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Sementara itu dari Kota Bogor dilaporkan sebanyak 392 jamaah calon haji dan 8 petugas haji kloter 17 dilepas oleh Wakil Wali Kota Bogor Dede Abdul Rahim pada Selasa 30 Mei 2023. Jamaah haji asal Kota Bogor didominasi oleh peserta lansia sehingga perlu pelayanan dan perhatian terhadap kesehatan yang lebih baik. Apalagi suhu panas yang harus diwaspadai agar jamaah bisa beribadah dengan baik dan lancar. Yang penting mengikuti seluruh aturan yang sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah Saudi maupun oleh para penyelenggara haji dari Indonesia. Kemudian yang kedua, perhatikan juga kondisi kesehatan, jangan lupa untuk minum vitamin, kemudian juga menjaga kesehatan, makan yang teratur agar kondisi fisiknya prima untuk menjalankan ibadah yang cukup berat, saya pikir. Mewaspadai cuaca panas juga menjadi imbauan Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa suhu di Madinah bisa mencapai 35 derajat Celcius. Jamaah calon haji terutama para lansia diminta untuk tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jika kondisi fisik tidak memungkinkan untuk menjalankan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Cuaca di Madinah sedang cukup panas dengan suhu mencapai 26 sampai dengan 35 derajat Celcius. Bagi jemaah lansia untuk tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jemaah juga bisa menunaikan sholat di hotel untuk menghindari kelelahan. Secara resmi, Kementerian Agama merilis data jumlah jamaah Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci, sebanyak 34.358 orang, hingga Senin 29 Mei pukul 24.00 WIB. Sebanyak 89 kelompok terbang sudah diberangkatkan dalam musim haji tahun ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ketika kita menjadi pembimbing ibadah haji, ada hal-hal yang lucu yang 3 rakaat. Karena biasanya terkadang pada hari Jumat.
Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan segera hadir sesaat lagi.